Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang SPSS, BP, dan forecasting. Nama saya Anissa Uswatun Hasana dengan NIM 642070007. Nama saya Tasa Mandasari, NIM 64207051. Nama saya Tri Kurniati dengan NIM 64207159. Perkenalkan, nama saya Kisha Livia Pangestika dengan NIM 64207531. Dari lembar variabel view dari SPSS editor, kita definisikan variabel setiap butir. Soal dengan nama butir 1 sampai dengan butir 10. Dan yang terakhir skor. Pada kolom name, ketik butir 1, lalu butir 2, hingga butir terakhir dan skor. Ubah angka pada kolom desimal menjadi 0 dan abaikan kolom yang lainnya. Lalu kedua, buka data view pada SPSS data editor. Masukkan data sesuai dengan variabelnya dari butir 1 sampai butir 10 ke angka-angka tersebut, lalu terakhir skor. Lalu langkah selanjutnya,
Lalu langkah selanjutnya, klik Analyze, Correlate, lalu masukkan butir-butir ke dalam variabel, lalu klik OK sebagai berikut. Hasil dari SPSS variabilitas sebagai berikut. Langkah-langkah uji reliabilitas. Yang pertama, dari lembar variabel view dari SPSS editor, kita definisikan variabel setiap butir soal dengan nama butir 1 sampai dengan butir 10, dan yang terakhir skor. Pada kolom name, ketik butir 1, butir-butir hingga butir terakhir dan skor. Ubah angka pada kolom desimal menjadi 0 dan abaikan kolom yang lainnya. Yang kedua, buka data view pada SPSS data editor, masukkan data sesuai dengan variabelnya. Ketiga, klik Analysis Scale Reliability Analysis sebagai berikut. Yang keempat, pilih semua dan masukkan ke kotak variabel. Klik OK sebagai berikut. Yang kelima, klik statistik. Kelima, klik statistik pada descriptive for klik scale. If item delete, klik continue, klik OK. Validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran tiap butir soal dan daya pembeda. Selanjutnya mencari BEP dengan menggunakan POM-M. Perusahaan Dino akan memproduksi DVD dengan pilihan biaya sebagai berikut. Sewa gedung, opsi satunya Rp4.500.000, opsi 2-nya Rp5.500.000, opsi 3-nya Rp5.000.000. Biaya gajinya opsi 1 Rp500.000, opsi 2 Rp400.000, opsi 3 Rp450.000. Bahan baku per unitnya opsi 1 Rp15.000, opsi 2 Rp10.000, opsi 3 Rp15.000. Biaya distribusinya opsi 1 Rp40.000, opsi 2 Rp30.000, opsi 3 Rp30.000. Dari ketiga skenario di atas, manakah yang sebaiknya dipilih jika perusahaan akan memproduksi 100 unit produk berdasarkan BEP dari ketiga skenario di atas? Selanjutnya kita buka aplikasi POM-QM-nya. Lalu kita klik modul, pilih break even, lalu klik file, new, cost volume. Lalu titelnya kita isi nama perusahaan kita, yaitu kita tulis perusahaan Dino. Number of cost-nya kita tulis 4 karena ada 4. Lalu opsinya kita tulis 3 karena opsinya ada 3. Lalu kita klik OK. Nah, cost satunya diganti aja namanya ya. Sewa gedung. Cost 2-nya kita ganti biaya gaji. Cost 3-nya kita ganti bahan baku per unit.
kos 4-nya kita ganti biaya distribusi. Kos tipenya sewa gedung udah fix cost, biaya gaji kita ganti dulu fix cost, bahan baku dan biaya distribusi udah variable cost. Lalu opsi satunya kita tulis 4.500.000. Sewa gedung opsi satunya 4.500.000, biaya gaji opsi satunya 500.000, bahan baku per unitnya 15.000, biaya distribusinya 40.000. Opsi 2-nya sewa gedungnya 5.500.000, biaya gajinya 400.000, bahan baku per unitnya 10.000, biaya distribusinya 30.000. Opsi 3-nya sewa gedungnya 5 juta, biaya gajinya 450.000, bahan baku per unitnya 15.000, biaya distribusinya 30.000. Selanjutnya kita solve. Nah, keluar datanya opsi 1 plus opsi 2 60 unit, opsi 1 plus opsi 3 45 unit, opsi 2 plus opsi 3 90 unit. Karena pertanyaannya 100 unit, lalu kita edit data. Kita tulis 100. Lalu kita solve lagi. Nah, kita pilih total cost-nya yang paling rendah, yaitu ada di opsi kedua 9.900.000. Opsi pertamanya itu 10.500.000. Opsi keduanya 9.900.000, opsi tiganya 9.950.000. Jadi yang paling rendah itu opsi 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi forecasting, yaitu pada PT Berkah yang ingin memprediksi permintaan pada tahun 2016 berdasarkan pada tahun 2015. Data penjualan tahun 2015. Data ini nanti kita masukkan ke POM-QM untuk memprediksi atau memforecasting permintaan pada tahun berikutnya pada tahun 2016. Kita buka POM-QM, lalu kita buka forecasting, terus kita buka time series analyze, terus titelnya di sini menggunakan nama PT Berkah. Kita number of past periodnya, jumlah bulannya ada 12 dari Januari sampai Desember, maka ada 12 bulan. Klik OK. Nah, di sini ada past period 1 nanti sampai 12 itu kita ganti bulannya jadi bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember.
Untuk demand-nya, masukkan data permintaan, yaitu Januari ada 130, Februari ada 170, bulan Maret ada 270, di bulan April ada 250, bulan Mei 230, bulan Juni 350, bulan Juli 330, bulan Agustus ada 290, bulan September ada 240, bulan Oktober ada 200, November ada 190, dan di bulan Desember ada 180. Di metodenya kita pilih moving average, dan period average-nya yaitu 3. Kita klik solve. Ada beberapa tabel di sini. Ada forecasting result, detail and error analyze, error as a function, control tracking signal, dan grade. Nah, ini datanya. Next periodnya itu perkiraan permintaan pada periode berikutnya adalah 190. Ya, ini datanya 190. Kalau kita mau ganti bukan pakai moving average, kita bisa edit data dengan naive method. Di sini kita klik solve lagi. Nah, di next periodnya terdapat hasilnya 180. Kita berbeda ya sama yang metode satunya lagi. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.